kita belajar firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 14-15. Ya. Kolose 3 ayat 14-15. Saya mengundang Bapak Ibu ya, untuk bangkit berdiri, kita baca sama-sama, Saudara. Sudah dapat? Ya, Kolose pasal 3 ayat 14-15. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Silakan duduk. Saya kasih judul, Saudara, kasih sebagai pengikat. Apa ya artinya kasih sebagai pengikat? Saudara, Tuhan memanggil jemaat GBT Pematang Siantar ini untuk menjadi satu tubuh. Jadi kalau kita masih terkotak-kotak, berarti belum sesuai dengan panggilan tuh. Kalau masih ada blok A, blok B, blok C, blok D, bukan blok D. Ya, berarti belum sesuai dengan panggilan. Ya, kalau anak-anak umur 15 tahun, ya masih remaja. Remaja itu, Saudara, dikasih Tuhan sampai umur ya 25 tahun. Ya. Jadi Gaby masih remaja ya. Mana sih Gaby? Ya. Saudara, itu kalau menurut UNESCO ya. Nah, Saudara dikasih Tuhan menurut Pasyaptar, anggota nggak 10 tahun nggak deba? Ya. Jadi Saudara, kita ini jemaat berulang tahun tepat pada tanggal 23 Mei 2025 ini 15 tahun. 15 tahun yang lalu, tanggal 23 itu hari Minggu, Saudara. Jadi tanggal 21 itu hari Jumat. Ya. Tanggal 22 hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu sibuklah kami cari speaker ya, yang sederhana, cari mic yang sederhana, Saudara dikasih Tuhan. Ya. Nanti mic-nya itu enggak bunyi, tunggu dipukul-pukul dulu, pakai dulu gini. Baru bunyi dia. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Tetapi semua keterbatasan apa saja bagi Tuhan itu tidak menghalangi untuk kasihnya untuk dinyatakan. Amin. Andai dulu Bang Parulian di Batam, langsung kita calling, telepon. Bang, mula mau tuh shelter. Urusi dulu sound system. Pasti enggak beli sound system yang asal bunyi. Dipakai-pakai dulu gini. Baru bunyi. Ya Saudara, tapi Saudara, semua jemaat Tuhan jam 10-nya ibadah. Jam 8, jam 9 berisi itu semua. Ya Saudara, kami layani juga orang-orang yang direhabilitasi. Jadi pikir kalau PL di sini ada takutnya juga. Sutung butikan. Nah sakit jiwa roto sinjon gitu loh. Ya. Tapi tidak ada pikiran kayak gitu. Semua dikerjakannya dengan kesungguhan hati. Nah ini dia kita mau belajar firman ya Saudara. Jadi di dalam Kolose ini Saudara dikasih Tuhan dikatakan begini di ayat 14 ya. Kenakanlah kasih sebagai pengikat. Yang ngapain kasih itu? Kalau dia kasih itu fungsinya mempersatukan dan menyempurnakan. Tapi nggak bisa langsung kita mau kenakan kasih itu Saudara. Ya, aku percaya Yesus, maka aku punya kasih. Oh, tidak segampang itu. Ada jalan ceritanya. Apa dulu yang harus kita lepaskan? Apa dulu yang harus kita kejar? Apa dulu yang harus kita lakukan, Saudara? Jadi menjadi murid Tuhan itu memang gak gampang, gak instan Saudara. Semuanya harus melalui satu proses yang dikerjakannya itu Saudara. Bukan mengikuti tahap-tahap menurut tulisannya kita. Tetapi menurut kehendak tulisannya Bapa. Ya Saudara, jadi kalau supaya ada kasih itu di dalam diri kita, maka ada dulu dong yang harus dikerjakan.
Yaitu kalau ada kasih berarti ada damai sejahtera Tuhan ada di hati ini. Kalau ada damai sejahtera Tuhan karena ada sesuatu yang kita sudah kerjakan. Yang pertama, perhatikan di ayat yang kelima. Ya, sikit-sikit agak panjang biasanya kalau ada acara-acara kayak gini nggak betahnya orang dengar firman. Hana bilang tadi malam enggak kok Mi. Ya kali ini memang betah karena ini penting ya buat Bapak Ibu. Amin. Ya, Saudara, karena di akhirnya ini, di awalnya dibilang di ayat 4 Saudara, ya supaya ketika kelak Yesus menyatakan diri. Makanya audio hari ini saya mulai dengan ayat 1 dengan ayat 4. Supaya Anda siap. Jadi bagi Anda yang sudah dengar audio pasti siap untuk, ini lanjutan dari apa yang Saudara dengar ya. Ya, supaya ketika Yesus menyatakan diri, Yesus datang kali kedua, kita adalah orang-orang yang siap. Kenapa? Karena ada kasih yang mengikat kita kepada Bapa. Oke. Kasih itu kalau ada Saudara, karena damainya ada. Damai itu ada karena kita kerjakan yang satu dulu. 1 ayat 5. Apa dikatakan Saudara dikasih Tuhan? Kita mengenakan hidup baru dengan dikatakan di sini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi kalau mau damai sejahtera itu hadir di dalam diri kita. Ya, tanda kasih itu ada mengikat kita kepada Tuhan, Saudara. Kita disebut hidup baru kalau Anda dan saya ini berani mematikan segala yang duniawi. Yang kedua, harus berani membuang yang membawa kita jatuh jauh dari Tuhan, harus berani kita buang. Yang ketiga, harus berani tanggalkan. Nah ini dia. Baju yang lama itu kita harus boleh buka. Masa Saudara kalau beli baju baru tetap baju yang di badanmu itu dipakai emang? Enggak toh. Dibuka toh. Baru dipakai baju yang baru. Betul enggak? Atau siapa di sini kalau pakai baju baru, baju yang lama tetap dipakai. 10 kali baju baru, maka 10 baju lapis itu. Yang ke-11 tetap dipakai baju yang baru. Gitu enggak? Enggak dong. Baju yang lama itu ditanggalin, dikasih kenakan baju yang baru. Jadi kalau hidup yang baru, berani dong kita tanggalkan kehidupan yang lama. 3 hal ini Saudara, maka kasih itu tetap akan diam mengikat saudara. Dan kasih itu mempersatukan satu dengan yang lain. Kasih itu juga menyempurnakan Saudara. Oke, kita mulai. Ya, dibilang di sini, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi. Apa itu? Percabulan. Apalagi kenajisan hawa nafsu. Ya sama doang sih ya. Ya kan? Percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat. Ya, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Maksudnya matikan itu gini loh. Ya Saudara. Kalau dosa itu lahir dari dirimu, dari hatimu. Bukan karena orang lain. Ya kan? Lahir dari dirimu. Contoh ini, dibilang di sini ya, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Ya, contohnya ini contoh ya Saudara, orang lewat. Ya. Ini lawan jenisnya lewat, langsung gilar gitu. Saudara, itu nafsu jahat. Dipikirin yang enggak. Padahal dia itu Saudara, dari leher sampai kaki tuh pakai tutup kaos kaki, semua badannya tertutup dengan baik, cuman mukanya doang yang kelihatan cantik, langsung ngiler Saudara. Lahir dari keinginan. Saudara, ya Tuhan bilang harus matikan. Jadi apa saja yang lahir dari keinginan dari dasar hati kita ini yang jahat, yang tidak baik Saudara dikasih, yang duniawi kata Kolose Saudara, itu harus dimatikan. Ya. Kenapa harus dimatikan? Karena lahir dari dirimu sendiri. Engkau bisa mematikannya. Kenapa Saudara dikasih Tuhan? Karena Yesus telah mati untukmu di kayu salib.
Berarti segala perbuatan dosa dari keinginan diri kita sendiri, saudara, itu bisa dimatikan. Seperti halnya tubuh Yesus mati, kutuk itu sudah dimatikan Tuhan. Jadi gak ada alasan orang bilang begini, aduh Bun, gak bisa sih aku kalau sudah lihat perempuan langsung nafsu gitu. Perempuan, aduh kalau lihat laki-laki maco gitu, apa itu maco? Macam cowok. Ya kayak apa itu? Berjambang-jambang gitu dan berbulu-bulu gitu. Saudara, Tuhan sampai mati di kayu salib, ya, daging itu mati, saudara. Menunjukkan semua yang percaya kepada Yesus, mau dosa yang macam apapun, saudara, ya, mau joroknya kayak apapun, gelap hitamnya kayak apapun, Yesus menjamin dosa itu bisa dimatikan. Pasalnya, mau tidak Bapak Ibu? Ya kan? Anak-anak remaja ini, ya kan, gak belajar dengan HP melulu, dengan game melulu, saudara, itu menjadi dosa, saudara, dikasih Tuhan. Karena keinginan menjadi tumbuh timbul dari situ. Jadi kalau si orang tua bilang, mama atau papa bilang, sudah berhenti sudah main game, berhenti sudah main HP, pasti dia bilang, dalam hati sembarangan saja ngomong. Harus dimatikan. Engkau bisa, enggak bisa loh ma. Kenapa enggak bisa? Hidupku ada di HP itu loh ma. Hidupku ada di HP. Terus kalau habis baterainya, mati loh. Ya kan? Saudara, Tuhan mau mengajar kita segala sesuatu yang lahir dari diri. Karena gini saudara, Anda dilahirkan, emangnya langsung buat dosa? Ya, di situ lahir, ya, langsung hawa nafsunya tumbuh. Ada gak gitu? Nafsu nangis, ya mungkin ya. Ya, tapi nafsu yang lain, kok langsung bilang gini sama perawatnya. Cewek. Gitu enggak? Enggak kan? Bukan dari lahir tuh buat dosa saudara. Tapi keadaan. Berarti segala sesuatu yang lahir dari diri ini berbuat kejahatan dan dosa. Itu bisa dimati. Makanya dibilang dimatikan di sini saudara. Nah, saya coba lihat saudara dari bahasa Yunani dimatikan itu. Saudara dikasih Tuhan artinya gini saudara. Ya, memutuskan sepenuhnya. Mematikan itu, jadi keputusan itu ada di Anda, ada di kita. Mau apa tidak? Kalau dibilang, aduh gimana ya, gak bisa deh. Hayah. Ya saudara dikasih Tuhan. Ya, sama seperti beberapa waktu yang lalu, ada seseorang, ya nasihatilah katanya sama aku. Ya, Dek nasihatilah. Saya bilang, kau kayaknya dari lahir itu bikin susah orang tua. Ya kan? Melulu bikin susah orang tua. Kapan sih bikin senangin hati orang tua? Ingat umur lo udah tua. Makin tua makin dekat ke tanah. Sudah waktunya nangis bapak itu saudara. Ya. Kita gak perlu saudara dikasih Tuhan mau lembut-lembut dengan orang yang jahat. Perlu mulut kita ini kayak pedang bermata dua saudara, tajam, memisahkan kejahatan dari hidupnya. Ya saudara dikasih Tuhan. Dia bisa ngomong, orang memenang betul kok. Ya, jadi saudara matikan. Harus keluar, putuskan. Yang putuskannya bukan Tuhan. Tuhan sudah kasih jaminan dengan kematiannya di kayu salib. Anda dan kita ini yang punya keputusan untuk mengatakan tidak terhadap dosa. Ya, karena iblis tidak berkuasa lagi. Sejak Yesus mati di kayu salib saudara, iblis tidak berkuasa lagi dalam hidup manusia. Amin. Sejak Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, ingat saudara, kalau Anda gak berubah sampai hari ini karena Anda gak punya kemauan untuk berubah. Ya, kita gak mau untuk berubah. Jadi kalau di dalam bahasa Yunaninya itu buat matikan ataupun mengambil keputusan sepenuhnya lepas dari pengaruh kecemaran atau yang jahat. Itu arti dalam bahasa yang aslinya saudara. Ya. Jadi saudara menganggap ya kita harus anggap
itu dosa, kejahatan yang lahir dari hati itu akan membawa kepada maut. Anda pilih, Anda terus tinggal di situ, maka kematian dan maut akan menguasai saudara. Akhir hidup saudara, ending saudara itu adalah kematian di neraka. Pikir-pikir ya saudara. Ya. Main judi itu masuk dosa enggak? Dosa. Ya. Main judi dengan koin-koin juga itu dosa. Bagi Anda yang main koin di sini, hari ini bertobat saudara. Itu juga bentuk judi. Ya saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau ada kirim-kirim sama saudara, jangan mau tanggapi. Ya. Iblis banyak cara untuk menjatuhkan anak Tuhan. Makanya ketika engkau sudah mulai, namanya judi. Kalau sudah dimulai nggak mau berhenti, ya diiming-iming sama setan. Nanti dapat 200 miliar, nanti dapat 1 miliar, dapat digerogoti nggak sah? Coba deh, daripada main togel, ya saudara, coba tabung. Kalau nggak sini aku tabung, ya. Bukan buat saya loh. Nanti saya taruh celengan nama Sianu. Pemain judi sudah dirubah menjadi tabungan di kita taruh di situ. Tapi tidak boleh diambil. Ya sudah. Jadi lahir dari diri. Apa saja yang lahir. Jadi Bun, di sini kan ada marah. Marah itu karena orang lain. Kalau marah itu lahir dari dirimu. Aku pingin marah loh. Marah kali aku. Ya. Marah kali aku. Ya kalau kau udah rancang marah dari lahir dari dirimu. Itu juga harus dimati. Di dalam amarah tidak ada kebenaran yang bisa dikerja. Kata firman ya, kata Yakobus, saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau kita nggak matikan saudara, dosa yang dimatikan, ya. Tapi harus lahir dari hati loh, supaya dosa itu nggak bertumbuh berkembang di dalam hidup saudara, ya. Jadi kata mematikan di sini maksudnya secara aktif kita menolak. Bisa hari ini kita bilang enggak main judi aku Hari ini aku nggak nafsu kok lihat perempuan, lihat laki-laki nggak nafsu deh, ya. Tapi berjalannya 1 hari lewat, oke. Berjalan 2 hari, kayak ragu gitu loh, ya kan saudara. Saudara dikasih Tuhan, harus matikan itu aktif berkata tidak. Lah mau digoda iblis lagi, tidak. Digoda iblis lagi, tidak. Saudara dikasih Tuhan. Saya kalau dikasih lihat saya ada setan gitu ya di depan saya. Bukan saya takut saudara. Kok ya iblis, malah geram saya saudara. Ya. Saya bayangkan dia tak ubek-ubek gitu ya. Ku ikat gak ku lepas. Untuk diapa? Untuk diruntuhkan, dihancurkan kuasanya. Gak boleh ngerjain siapapun. Ya. Seperti itu saudara. Jadi kita saudara secara aktif menolak keputusan itu ada di tangan saudara. Anda mau terus dibawa oleh keinginan untuk membinasakan saudara, atau Anda berkata tidak terhadap dosa. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita sudah hidup baru saudara, hiduplah dituntun oleh Roh Kudus, oleh firman kebenaran. Ya. Oleh firman kebenaran. Saya tidak pernah baca firman Tuhan bilang begini, begono begini. Saya bilang sama ibu tadi saya nasihati, makanya kau baca firman supaya kau tahu tuh firman. Jadi nggak komplain-komplain yang benar. Betul nggak saudara? Ya. Tuhan mau mengajar kita di sini saudara. Kita harus hidup baru karena kepada kita telah diberi kuasa untuk mematikan. Hiduplah dituntun oleh Roh, maka engkau akan mematikan setiap perbuatan, setiap keinginan daging. Saya baca saja ya Bapak Ibu dengar. Roma 8 ayat 7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Tuhan. Ya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Tuhan. Coba saudara perhatikan lagi ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak berkenan kepada Tuhan. Roma 8 ayat 8 saudara. Nah di ayat yang ke-9 ya, kalau orang tidak memiliki Roh Kristus, maka ia bukan milik Yesus.
Kalau Roh Kudus itu ada di dalam kita, kalau kita lakukan apa perkenanannya Tuhan dan kehendak Tuhan, pasti roh itu cepat atau lambat akan diberikan kepada saudara. Kalau roh itu pun belum diberikan kepada saudara, maka Tuhan taruh ketaatan, roh ketaatan di dalam diri saudara, sampai waktunya Roh Kudus dicurahkan, menjadi pengikat antara saudara dengan Tuhan, menjadi jaminan dalam hidup saudara dan Tuhan. Itu tandanya nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu ditaruh di dahi saudara sebagai tanda milik kepunyaan Tuhan, maka mereka pasti bisa disempurnakan. Ya saudara, jadi kita harus berkata tidak loh. Ya, ayolah main judi, enggak. Ayolah hugel, enggak. Ya, ayolah main ini, enggak. Harus bisa kita berkata tidak terhadap dosa. Ya, bagi hamba-hamba Tuhan, para pengerja-pengerja, pelayan-pelayan, kalau engkau digoda, enggak usahlah baca firman. Buktinya kau baca firman, uangmu sedikitnya. Buktinya kau baca firman, sakit juganya kau. Ya kan? Iblis orang Batak ini, ya, menyerupai orang Batak. Jadi pakai kau. Ya. Buktinya kau sakitnya. Ya kan? Saudara dikasih Tuhan, kalau dia menggoda saudara untuk berhenti lakukan yang baik, kita harus berkata tidak. Kita harus berkata, ejalah kau iblis. Itu kan Tuhan Yesus, ejalah kau iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Bapamu. Gitu kan? Ya. Ejalah kau iblis, manusia tidak hidup dari roti saja. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan mau mengajar kita saudara. Jadi hidup dituntun oleh roh berarti mematikan. Hidup dituntun oleh roh gini. Anda mungkin dihina, dijelekin. Ya, Anda misalnya, ya, ada orang-orang yang sakit mental yang sementara melawan saudara. Karena ada roh kebenaran di sini, kita nggak lawan. Kalau kita lawan, sama dengan dia, sakit mental itu lebih parah dari sakit jiwa saudara. Ya, kita nggak lawan dia. Kenapa kita nggak lawan? Kita tahu untuk memproteksi diri kita sebab ada roh kebenaran di dalam diri kita saudara. Ya, tanda kita hidup dituntun oleh roh, ya, kita harus yakini. Roma 8 ayat 11 itu saudara dikasih Tuhan. Gini, Roh Kudus itu sudah membangkitkan Yesus yang mati. 3 hari itu kan Yesus mati. Nah, Roh Bapa itu membangkitkan dia. Artinya gini, kalau kita percaya kepada Yesus, kepada firman, kepada kebenaran, roh yang sama akan membangkitkan semangat saudara supaya hidup tetap di dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu yang menuntun. Ya, kita tidak akan kompromi dengan segala yang jahat, saudara. Jangan. Kalau kita kompromi dengan segala yang jahat, ya sama dong. Apa bedanya kita dengan orang di luar sana, saudara? Ya, yang telah membangkitkan Kristus, Roma 8 ayat 11 bagian B-nya itu, dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi roh itu akan membangkitkan semangat kita untuk tetap taat di dalam Tuhan. Saudara, yang kedua, perhatikan di dalam ayatnya yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Apa itu? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor keluar dari mulut. Ini dosa yang karena orang lain atau dari luar dari diri kita. Di luar dari diri kita karena orang lain. Iya kan saudara? Dibilang buang. Apa arti buang di sini? Membuang di sini maksudnya saudara dikasih Tuhan. Melepaskan. Melepaskan atau buang sejauh-jauhnya. Nah kalau buang cuma dekat ntar dilihat lagi deh. Ya kan? Ini buangnya jauh-jauh sampai nggak kelihatan saudara. Ya. Jadi dosa yang karena orang lain itu harus dibuang. Contohnya ini. Tadi orang narsistik itu, orang sakit mental itu buat saudara menjadi marah. Karena orang lain. Kayak tumbuk, kayak geram mau marah mau balas gitu loh. Tapi ingat lagi firman. Pembalasan kan bagian Tuhan. Tuhan bilang Roh Kudus itu akan tuntun. Kamu duduk diam saja. Aku akan bergerak bertindak. Nah kalau kita nggak ada kontrol, self control dalam diri kita tuh nggak ada. Kita akan datang kita labrak saudara habis-habisan. Betul nggak?
Terus apa dong beda kita dengan anak Tuhan dengan tidak anak Tuhan? Jadi kata marah karena orang lain, buang jauh-jauh. Untuk sampai gak kelihatan itu. Bisa saudara? Sampai gak kelihatan barang itu saudara. Di sini dikatakan, ya di ayat yang ke-8, marah, geram. Berarti marah ada kelas yang lebih berat lagi. Kalau geram biasanya lebih condong untuk membalas. Ya, lebih condong untuk waktu naik muka dasar saudara, Sadrak, Mesak, Abednego. Tak kasih dulu minum. Itu ada minum. Ada minum di depan. Ya, kasihan seumah-umah. Ya, saudara, iya kan? Sadrak, Mesak, Abednego bilang, kami gak mau menyembah patung Tuanku. Itu muka Nebukadnezar geram sudah, marah dia. Woi, buat 7 kali lebih panas. Ngamuk dia saudara. Bukan marah lagi, tapi sudah tambah meningkat menjadi geram. Kalau geram itu saudara harus dikerjakan. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego malah jawab lagi begini saudara. Kalau Tuhan kami berkenan untuk melepaskan kami akan dilepaskan. Tapi kalau Tuhan kami tidak berkenan, ya tidak. Tapi Tuanku ingat ya, kami tidak menyembah patung Tuanku. Ya, Daniel 3 saudara. Kamuk tuh, raja. Woi, pasukan, tentara, lempar mereka ke sana. Panaskan 7 kali tapi dulu ya. Ya saudara, kalau biasanya kalau sudah geram itu orang ngomong berlepotan dia kan saudara. Jadi dilemparlah mereka 3. Ya, yang ngelemparnya yang kebakar saudara. Ya saudara, jadi Tuhan bilang, jangan itu karena orang lain, jangan engkau masuk ke strategi iblis yang memakai orang yang jahat, saudara dikasih Tuhan, untuk menjebak engkau masuk di situ. Daud berkata, Tuhan jauhkan aku dari jerat-jerat penangkap burung. Lubang-lubang yang sudah dibuat oleh iblis untuk menjatuhkan aku, Tuhan tutup semua. Saudara dikasih Tuhan, ya. Tuhan mau mengajar kita hari ini saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi kalau membuang itu, ya membuang tadi itu saudara berarti membuang jauh. Ya, membuang jauh. Ya, baik marah, baik geram, baik kejahatan karena orang lain, baik fitnahan. Biasa fitnahan itu dari siapa? Dari diri sendiri atau dari orang lain? Dari orang lah. Fitnah apa yang baik, yang betul yang kau kerjakan? Ya, dibilang enggak kayak gitu. Kalau A yang kau kerjakan dibilang Z. Ya, buat sakit hati. Makanya Tuhan bilang, buang. Engkau diberi kuasa untuk mengendalikan situasi karena engkau ada kebenaran Tuhan. Karena di dalam Roma segala dosa yang timbul dari luar ini saudara dikasih Tuhan. Itu sebenarnya bisa menekan anak-anak Tuhan. Ya, gak bisa dia untuk menggodamu dari dalammu untuk jatuh. Maka dia akan pakai orang lain untuk menghancurkan engkau. Tetapi sekali lagi Tuhan memproteksi engkau hatimu dengan firman. Tuhan memberi seperti tadi di ayat 14. Ada kasih yang menjadi pengikat kita dengan Jadi kalau kita diserang pun dengan segala kejahatan. Ada kasih Tuhan itu kayak membungkus kita gitu loh saudara. Ya, jadi orang mau bilang apa-apa, ya udahlah lewatlah situ, ya kan. Seperti itu. Kalau pertama memang kayak hati itu kayak gundah gulana. Hah? Ya. Stiknya yang marah atau abangnya yang marah? Oh, stiknya yang marah kata. Ya, saudara dikasih Tuhan. Tuhan mau bilang sama kita, ya. Dibilang gini, sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan. Jadi kalau kita mau lepas dari dosa yang dibuat oleh orang lain. Orang semarah ini saudara, udah marah. Makin jahat karena kita tidak balas. Makin tambah kejahatan kata-kata orang untuk kita terima. Tapi firman Roma 8 ayat 12 dikatakan, kenakanlah belas kasih. Kayak mana pula kan? Itulah kan anak-anak Tuhan, biar diapain saja. Kenakanlah belas kasihan. Tuhan kita tuh gak suruh kita. Tuhan suruh hajar saja, balas saja. Saudara, anak saya nomor 2 itu, jangan ya dek.
Jangan kau balas ya teman-temanmu di sekolah, ya kan. Tapi pas yang bungsu itu saudara makin banyak volume dia dikerjain di sekolah. Saya bilang begini, hajar saja. Gurunya panggil saudara, guru kelasnya. Bu, kenapa ibu suruh hajar? Habis dia dikerjain terus, kasih hajaran sama orang. Hah? Kan ibu pendeta, emang iya. Tapi kan Tuhan bilang kan harus udah diampuni kok. Karena udah diampuni dihajar dia. Sekali-sekali perlu bu, sebelum saya yang hajar. Tapi bagaimana dengan firman ini? Saudara, sama dengan anak-anak kita. Kalau aku bilang sama guru, si bungsu kami saudara. Karena kita mengasihi, supaya tidak dia binasa. Izinkan saya ketemu dengan orang tua daripada anak itu. Ya, supaya saya bisa nasihati, termasuk juga orang tuanya didik anaknya dengan baik. Oh iya bu, oh gitu ya. Ya, saudara dikasih Tuhan, sama dengan Tuhan saudara, sama dengan kita jadi orang tua. Kalau anak bikin kejahatan, kita hajar nggak? Hajaran kita untuk memberitahukan kepada dia bahwa itu salah. Tetapi kalau orang lain yang memfitnah engkau sedemikian rupa, saudara dikasih Tuhan, Tuhan larang kita di sini. Dia tumbuhkan gini-gini, saudara. Tuhan mau mengajar gini. Ada orang yang sudah ditentukan oleh binasa oleh Tuhan. Kenapa ditentukan Tuhan binasa? Karena mereka sudah menghujat Roh Kudus, saudara. Menghujat Roh Kudus itu tidak dengan kata-kata begini, keluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Roh Tuhan. Bukan. Tetapi apa yang baik, yang benar, yang dikerjakan dengan fakta, dengan nyata saudara. Ditolak pula bulat-bulat dengan nyata. Itu termasuk juga bisa menghujat Roh Kudus. Maka hati-hati jemaat Tuhan. Sebentar doa 10 hari. Kami akan membawa firman tentang Roh Kudus. Supaya kita berhati-hati. Jangan sembarangan ngomong. Ya. Kita tahu kebenaran, kita tahu kok yang benar. Kita udah tahu nih, itu yang betul saudara dikasih Tuhan. Jadi makanya Tuhan bilang, jangan kamu balas. Karena dia sudah ditentukan untuk hari kebinasaan saudara. Ya kalau cuma 10 kali buat kejahatan saudara, saya kan datang saudara dikasih Tuhan. Saya akan lotak dengan firman ini mereka. Betul? Kenapa? Karena Tuhan masih ada kesempatan anak-anaknya yang kukasih, kutegur, kuhajar. Relakanlah diri, bertobatlah kata Tuhan. Tapi kalau sudah tidak ada lagi nasihat, sudah tidak ada lagi hajaran, berarti itu orang sudah ditentukan untuk binasa saudara. Ya, seperti itu. Jadi di sini Tuhan bilang, buang itu. Beri tempat untuk Tuhan mengerjakan. Tapi dari sisimu diajar Tuhan. Jangan engkau membalas. Karena kamu sementara dijebak untuk berbuat dosa. Buang. Tuhan sementara membersihkan engkau untuk menjadi sempurna. Ya saudara. Yang terakhir saudara dikasih Tuhan. Nah ini dia. Menanggalkan manusia lama. Kayak mana pula menanggalkan? Gini saudara. Dulu kita kan belum diajar yang benar. Jadi kita gak terlalu tahu amat dengan firman ini. Betul kan? Banyak hal yang kita tidak tahu. Karena kita gak pernah baca sih. Gak pernah dengar juga. Kalau dengar juga. Terlalu bagaimana gitu. Pusing. Ya saudara. Tapi setelah kita bertobat terima keselamatan sudah. Mendengar firman itu menjadi kesukaan. Dulu kita belum mengenal. Jadi kalau kita bohongin orang lain, dusta, ya sah-sah aja. Orang kita nggak rasa kok itu dosa gitu ya saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, bapa segala pendusta itu adalah iblis. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan yang ada di sini pun masih kompromi sedikit. Sedikit doang kan. Gak apa-apalah dosa. Ya kan hal kecil-kecil, itu kan dosa besar emang gak boleh. Tapi kalau dosa kecil-kecil ya gak apa-apalah. Kayak mana pula bedakan dosa kecil? Ya, sauti godang. Kayak mana caranya membedakan? Tuhan bilang gak ada dosa kecil, dosa besar. Semua dosa namanya dosa. Dosa dusta saudara, kecil dan besar. Saudara dikasih Tuhan, itu tetap dosa. Tuhan bilang begini di dalam Yohanes 8 ayat 44.
iblis menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yesus sudah berkata, saudara, bapa segala pendusta itu iblis. Jadi kalau kita masih berdosa, melakukan dusta, bohong-bohong, entah bohong apalah itu saudara dikasih Tuhan, kecil atau besar atau sedang saudara, tapi dusta saudara. Menurut saudara, bapak kita masih Yesus apa iblis? Menurut firman ini. Makanya jangan berbohong ya. Bunda ada datang kunjungan. Malas sekali kalau bunda, nanti nasihat aku terus lo, sampai keriting rambutku dibuatnya. Udah lah bilang lah. Mama gak ada. Mama gak ada bilang. Anaknya masih kecil. Mama bilang kan bun. Mama bilang gak ada. Karena mama malas untuk mau ketemu sama bunda. Katanya bunda jadi keriting rambut mama. Ya anak kecil kan polos. Betul gak saudara? Ya toh. Jadi kalau kita dalam hal-hal kecil. Ya. Kita masih dusta saudara. Karena kita takut, nanti kena marah sama bunda. Bohonglah. Ingat saudara, bapamu iblis. Ya. Tapi kalau kita jujur biar dicewer, telinga gini. Terima kasih Tuhan karena bapakku adalah engkau, aku gak mau bohong. Ya saudara. Dulu kan anak-anak sekolah, siapa di sini yang tidak kerjakan PR? Karena jujur kan, tunjuk tangan. Ada yang tidak tunjuk tangan, malah gak kerjakan PR. Terus ditanya, "Hei Lisbeth, kenapa gak tunjuk tangan?" "Aku kerjakan ya Pak, tapi gak selesai." "Oh duduklah kau." Semua yang duduk di situ berdiri, Bapak mau hajar dengan mister yang besar. Karena mereka memang gak kerjakan. Tapi bilang tidak mau tunjuk tangan. Makanya saudara, sebenarnya Tuhan hajar kita kalau kita tidak jujur. Ya, jangan. Anda sudah ditebus oleh darah Yesus. Di dalam Yesus tidak ada dusta. Jadi jangan berdusta. Di ayat 9, janganlah kamu, apa dibilang? Kata saling. Berarti kita orang dusta, ya kita balas dengan dusta. Kan satu-satu toh. Kan adil. Jangan saudara. Kalau orang lain berdusta, engkau berdoa. Kalau engkau tahu itu dusta, berdoa supaya dia tidak jatuh, supaya bapaknya enggak menjadi iblis. Engkau diberi kuasa untuk itu, saudara. Karena tadi di ayat 14, untuk mempersatukan. Jadi kita tidak juga menjebak orang lain untuk masuk di dalam dusta. Kita minta ampun sama Tuhan semua ya. Mau ya? Iya, saudara. Jadi tanda kita sudah menanggalkan pakaian lama. Dibilang gak boleh berdusta. Nah, tapi gak boleh berdusta itu saudara dikasih Tuhan. Gini, kita gak boleh kompromi. Kita kan udah tanggalkan pakaian lama nih. Pakaikan pakaian baru saudara. Nah, pakaian baru itu, kan pakaian hidup yang baru. Pakaian yang baru kita kenakan hidup baru maksudnya. Itu terus menerus itu harus dibaharui saudara. Sama dengan HP saudara. Setiap waktu WhatsApp saudara itu harus apanya? Enggak lah di-install, enggak. Update. Ya saudara, artinya dibaharui, diperbaharui. Supaya ada hal-hal, filter-filter yang baru di dalamnya saudara, itu kita bisa terima, bisa tangkap gitu. Nah kalau itu terus orang kirim apa nanti kita nggak bisa buka saudara. Jadi kita harus dibaharui. Sekalipun kita sudah hidup baru, tapi kita perlu dibaharui terus menerus di dalam Yesus. Supaya pengajaran Tuhan itu selalu baru di dalam hidup kita. Bukan berarti yang lama nggak laku lagi. Tidak, dibaharui menurut waktu dan kemampuan berpikirnya kita. Kemampuan hati kita untuk bisa menerima saudara. Waktu kita bertobat sedikitnya volume kemampuan yang bisa kita tangkap firman. Ya kan? Ketika kita dibaharui, tambah saudara pengetahuan kita akan firman. Dibaharui lagi, tambah
lagi, makin lebih sempurna dibuat Tuhan pengetahuan akan Tuhan itu, saudara. Di ayat 10, Kolose 3 ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru, diapain dia? Terus menerus dibaharui supaya apa? Memperoleh pengetahuan yang benar menurut kalib, menurut pencipta kita, Sang Bapa, saudara. Jadi kalau kita terus hidup baru, dibaharui karena ada pemahaman-pemahaman yang kurang dalam diri kita, perlu diisi, saudara, perlu diperlengkapi di dalam diri kita. Kalau kemarin kita cuma dapat 1, ini Tuhan sudah tambahi lagi 2. Kalau kemarin cuma 2, Tuhan langsung berikan 5, saudara. Kalau kemarin 5, Tuhan langsung tambahkan 10. Karena kita mau kerjakan, Tuhan kasih plus bonus 1, jadi 11 upah yang kita akan terima, saudara. Ya, kita perlu dibaharui, saudara, dikasih Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu baik luar biasa enggak? Iya, untuk memperoleh pengetahuan. Jadi pengetahuan pengenalan kita akan Tuhan semakin sempurna. Nah, kalau itu dikerjakan, saudara, dikasih Tuhan, di ayat 14, kenakanlah, barulah, saudara. Tadi kita sudah matikan, sudah buang, sudah tanggalkan pakaian yang lama, barulah yang namanya kasih sebagai pengikat itu akan ada di dalam diri kita. Kalau kita kerjakan kasih, damai itu terus mengalir seperti aliran air di dalam hidup kita, membersihkan segala yang kurang, saudara, sehingga pekerjaan Tuhan dalam hidup kita itu menjadi sempurna. Mau? Umur 15 Anda akan memasuki, lewat dari 15 sudah mau mendekat untuk pemuda. Harus mandiri, saudara. Kerinduan saya jemaat ini, saudara, lahir baru semua, hidup baru semua. Ya, saudara, kalau kita bertumbuh di dalam Kristus, siapa yang diuntungkan? Gembalakah? Tidak. Siapa yang diuntungkan? Diri sendiri. Jadi kalau kasih itu sudah dibuat Tuhan mengikat kita, maka ayat 14 ini dia akan menyatukan saudara dengan yang lain. Kekurangan orang lain tidak masalah buat saudara. Ya, kekurangan orang lain. Tadi Hana bilang begini, semalam teh. Dia menasihati seseorang waktu kami lagi doa, saudara. Ya, manusia itu diberikan Tuhan plus minus seperti baterai. Aku ingat baterai yang sering dicas, gitu ya. Kan di ujungnya ada yang plus, ada yang minus, betul gak? Kalau cuman minus-minus aja, positif-positif aja, bisa gak? Gak bisa. Tapi harus plus minus. Seperti itu gambaran. Baru baterai itu bisa dipakai di sini. Kan ketika baterai dikasih masuk ke sini, plus minusnya ada, saudara. Baru bisa. Kalau kita coba positif dengan positif, saudara, dikasih itu semua gak akan bisa, saudara. Sama dengan hidup kita, saudara. Selagi kita di bumi ini, Anda pasti punya kelebihan, tapi Anda juga punya kekurangan. Kalau ada kasih yang menjadi pengikat, saudara, dikasih Tuhan, orang lain tidak akan Anda buang, saudara. Ya, kalau saudara merasa Anda punya kekurangan, ya, Anda merasa punya kekurangan orang lain tidak menjadi hambatan buat saudara untuk bertumbuh. Tapi dari kekurangan orang lain Anda akan bisa belajar. Belajar untuk apa? Untuk dirimu dan untuk mengasihi. Ya, saudara, kalau engkau lihat kelebihan orang lain, saudara, engkau tidak menjadi iri hati. Engkau lihat melalui kelebihan, iya ya, kenapa dia bisa sampai punya kelebihan? Ya, engkau akan bergaul. Ketika engkau bergaul, dia tahu dia di dalammu ada kekurangan. Ya, tetapi kelebihannya itu akan mendorong dia untuk berbagi kepada orang lain. Sehingga dia makin diberkati, enggak? Matanya pun akan dibuka Tuhan untuk melihat kekurangan saudara. Supaya dia belajar dari kekurangan. Kenapa jemaat jadi terpecah-pecah? Karena kita tidak bisa menerima kekurangan orang lain, saudara. Kita melulu kelebihan doang yang kita bisa terima. Gak bisa, saudara. Kalau cuma kelebihan sendiri yang kita terima, orang akan berbuat kepada saudara demikian. Ya, engkau pun akan tersingkirkan. Kenapa tersingkirkan? Karena engkau adalah teman yang hanya menerima yang baik saja. Lama-lama pun engkau akan ditinggalkan. Dan orang tidak akan butuh dengan Anda. Yang terjadi apa?
Hidup orang seperti itu terjadi apa? Depresi. Karena dia ditinggalkan oleh banyak orang. Yesus saudara ketika datang dalam dunia ini, dia sempurna. Ya saudara, tidak ada yang negatif di dalam diri Yesus. Itu sebabnya dia menyempurnakan semua. Mau yang kurang pun dia datang untuk menambahi kemampuan-kemampuan khusus diberikan Tuhan kepada orang-orang yang mengasihi dia. Jadi mari saudara, dalam umur yang maju menuju 16, kita harus melangkah. Jangan mau mengkotak-katik. Ya, rangkullah mereka. Ya, para penari-penari jangan mau pakai kotak-kotak. Ya, baju kotak-kotak kayak Bapak Andreas boleh. Ya, tetapi jangan hati terkotak kok. Hati terkotak-kotak saudara, nanti ada yang kosong, ada yang berisi. Tapi kalau hatimu utuh untuk menerima yang benar saudara, ya Tuhan akan terus penuhi dari sorga. Amin. Sudah waktunya kita berjanji ya, gak ada lagi pemisah di antara kita. Sebab Tuhan tidak membuat batas sekat-sekat di antara saudara. Yesus datang hari ini, dia berkata, aku mengasihimu.